Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya, gimana kabar teman-teman pada pagi hari ini, sehat? Ya, semoga kita yang berada di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap terus belajar dan terus belajar. Ya, teman-teman, pada pagi hari ini di sini mau saya bahas mengenai sudut ya, secara singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan dibuka buku matematikanya halaman 204 ya. Dibuka buku matematikanya halaman 204. Ya, kita akan bahas mengenai sudut teman-teman ya. Let's talk about sudut. Jadi, sudut yang perlu kita bahas dengan sebenar-benarnya, dengan sepenting-pentingnya itu, dengan secara krusialnya ada pada di halaman 204 ini, jenis-jenis sudut ya. Oke, jadi jenis sudut ini insya Allah teman-teman sudah pelajari di saat SD mengenai sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku dan lain sebagainya. Jadi sudut lancip teman-teman insya Allah sudah bisa lah ya. Jadi sudut lancip itu adalah sebuah sudut yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Atau bisa saya tulis secara simbolik matematikanya sudut lancip kurang dari 90 derajat. Begitu. Ya, biasanya kalau kita dalam keseharian kita bentuk lancip seperti apa? Ya begini, lan lancip ya. Lanjut, mengenai sudut tumpul teman-teman. Ya, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Berapa itu angkanya? Ya, sudut tumpul adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180. Ingat ya. Jadi sudut tumpul itu ukurannya adalah ukurannya adalah lebih kecil dari 180 derajat, tetapi lebih besar daripada 90 derajat. Angkanya apa aja? Ya dari 91 derajat sampai 179 derajat. Itu termasuk sudut tumpul. Biasanya sudut tumpul bagaimana bentuknya? Ya begini. Maaf. Sudut tumpul biasanya bentuknya seperti ini. Tumpul ya kan? Oke. Itu mengenai sudut tumpul. Kalau sudut siku-siku, insya Allah teman-teman sudah bisa ya. Sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan sudut lurus ya. Sudah berapa menit? Oke. Kita lanjutkan dengan sudut lurus. Jadi sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi teman-teman sudut lurus ini adalah sudut yang tolong digarisbawahi ya, sudut yang ada pada pada ruas garis ya, pada ruas garis. Jadi ketika sebuah ruas garis tanpa dipotong oleh benda apapun, dia besarnya akan 180 derajat. Ya. Oke. Jadi sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Pasti itu ya. Jadi sudut lurus 180 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, tumpul lebih dari 90 sampai kurang dari 180 derajat. Oke, kita lanjut dengan sudut refleks ya. Jadi sudut refleks itu teman-teman, sudut yang lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Itu dinamakan sudut refleks. Sehingga bisa saya tulis secara matematisnya, sudut refleks kurang dari 360 derajat tetapi lebih besar daripada 180 derajat. Ya, lebih besar daripada 180 derajat. Kemudian, bentuknya seperti apa? Contoh nih, angka dari 180 derajat, maaf, bilangan yang lebih besar daripada 180 derajat, tetapi kurang daripada 360 derajat, ya angkanya dimulai dari 181 derajat sampai 359 derajat. Ini masih termasuk, ini masih termasuk sudut refleks. Bentuk gambarnya seperti apa? Bentuk gambarnya yang ada di sini nih. Nah, di sini 280 derajat. Di sini 315 derajat ya. Kemudian yang terakhir di sini ada
Di sini 280 derajat ya yang nomor 2. Dan yang terakhir baru 350 derajat teman-teman. Ya, itu mengenai sudut refleks. Dan terakhir kita belajar yang namanya sudut penuh. Sudut penuh itu apa? Jadi sudut penuh itu adalah sudut yang ada pada sinar garis ya. Wajib ada pada sinar garis. Jadi sinar garis dia memiliki sudut penuh, tetapi sudut lurus biasanya ada pada ruas garis dan garis saja ya teman-teman. Jadi sudut penuh itu ada pada sinar garis. Yang besarnya berapa derajat? Yang besarnya 360 derajat. Oke, silakan ditulis ya masing-masing. Tadi mengenai sudut lancip, tumpul, siku-siku, lurus, refleks dan sudut penuh. Oke, di sini akan saya bahas mengenai soal-soalnya ya, yang akan saya keluarkan. Di sini saya tutup dulu. Oke, di sini ada sudah berapa menit? Ada 3 soal ya. Bismillah. Jika sebuah garis AC dipotong oleh garis OM di titik O dengan membentuk sudut AOM ya, sama dengan 2X tambah 30 derajat dan sudut COM sama dengan 3X. Tentukan besar sudut AOM dan sudut COM. Nah, teman-teman di sini memang nggak saya berikan gambarannya ya. Namanya kalau sudut kan harusnya diberikan gambar. Tetapi beberapa soal di buku teman-teman ada yang tidak ada gambarnya. Ya, jadi teman-teman harus bisa menggambarkan secara seksama. Ya, dikatakan di sini sebuah garis ya. Di sini akan saya buat sebuah garis. Bentar, akan saya buat sebuah garis. Ya. Oke, saya gambar sebuah garis ya, bukan garis. Maaf, saya gambar sebuah garis bukan ruas garis ya. Sebentar, saya pertebal dulu sedikit biar lebih enak kelihatannya. Oke. Jadi sebuah garis ini teman-teman dipotong oleh garis OM di titik O. Jadi titik perpotongannya itu adalah di titik O. Teman-teman harus bisa membayangkan sendiri ya. Dia berada pada titik O perpotongannya. Misalkan di sini saya gambarkan di sini titik O. Jika sebuah garis AC, oke, di sini saya tulis titik A dan titik C ya. Jika sebuah garis AC dipotong oleh garis OM di titik O dengan membentuk sudut AOM ya, maka uh, ya, maka bentukan sudutnya kita boleh deh bentuknya apakah dia mau mencong ke kanan atau mencong ke kiri terserah. Karena kita nggak tahu kan angka-angkanya berapa. Misalkan di sini saya buat garis OM-nya itu sedikit mencong ke sebelah kanan ya, sedikit mencong ke sebelah kanan. Di sini saya garis titik M ya, menjadi garis OM. Nah, di sini sudut AOM besarnya adalah 2X tambah 30 derajat dan sudut COM besarnya 3X. Oke. Di sini cara mengerjakannya karena ada sebuah garis besarnya berapa derajat? Sebuah garis ya. Jadi sebuah garis atau ruas garis besarnya selalu ya 180 derajat. Berbeda dengan sinar garis ya. Kalau sinar garis itu 360 derajat. Jadi garis AC besarnya 180 derajat. Maka sudut AOC atau sudut yang membentuk garis AC atau sudut AOC ya akan sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut AOC ini adalah bagian dari sudut AOM dan ditambah dengan sudut COM. Ya, sudut COM. Akan besarnya sama dengan 180 derajat, teman-teman. Ya, kan bersebelahan nih. AOM bersebelahan dengan COM. Seandainya kalau M itu dihapus, maka dia jadi satu kan? 2X tambah 30 derajat tambah 3X. Begitu. Sehingga bisa saya tulis lagi bahwa sudut AOM itu tadi besarnya berapa? Ya, besarnya 2X tambah 30 derajat ditambah dengan sudut COM
3x, maka hasilnya akan 180 derajat. Nah, kita samakan sukunya. 2x akan sama dengan sukunya dengan 3x kan? Sehingga 2x tambah 3x berapa? Sehingga 2x ditambah 3x menjadi 5x. 5x sama dengan 180, 30 derajatnya kita pindah ruas menjadi 180 derajat dikurangi 30. Ya. Sebentar ini saya ke bawahin sedikit biar ada space. Ya. Sehingga 5x ya. Sehingga 5x sama dengan 150 derajat. Sehingga x sama dengan 150 derajat per 5. Hasilnya berapa? X-nya 30 derajat, teman-teman. Waduh, salah. Udah biarin. Nanti saya hapus ya. Sehingga 5x, saya ulangi ya, 5x sama dengan 150 derajat dikurangi 30. Sehingga 5x sama dengan 150. Sehingga x sama dengan 150 per 5. Sama dengan berapa x-nya? 30. Nah, yang dimintakan sudut AOM kan? Maka sudut AOM tadi besarnya berapa derajat? 2x tambah 30 derajat. Diketahui nih besar x-nya 30, maka 2 kita substitusikan besar x-nya 30 derajat. Maka 2 dikali 30 derajat tambah 30 derajat. Berapa 2 kali 30? 60. 60 derajat tambah 30 berapa hasilnya? 90 derajat. Nah, maka diketahui sudut AOM-nya 90 derajat. Kalau sudut AOM-nya diketahui 90 derajat, mudah buat mencari sudut CWM-nya. Maka sudut CWM-nya adalah karena satu garis itu besarnya 180 derajat, maka 180 derajat kita kurangi 90 derajat. Berapa sudut CWM-nya? Menjadi 90 derajat. Bisa kita gunakan cara langsung seperti ini, bisa kita kembalikan rumus seperti AOM, mensubstitusikan besar X-nya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thanks a lot for attention. Tata fono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.